jalan langsung di-stop aja ya, langsung ditanya aja. Oke, kita mulai. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk pertemuan ketiga ini kita udah mulai masuk ke interface-nya. Ya, saya ingatkan kembali di pertemuan pertama udah ada kalian melihat overview seperti apa Sencha ini dibuat dari awal, dari generate apps-nya, dari instalasi malah mengenerate apps, kemudian sampai mengedeploy ke Play Store. Itu kalian udah nampak gambarannya, kulit-kulitnya. Kemudian di pertemuan kedua kemarin, kalian udah melihat arsitekturnya, MVVM, model, view model, kemudian ada controller, kemudian ada store-nya, kemudian ada view-nya gitu. Nah, jadi kalau sudah melihat seperti apa arsitektur dari Sencha ini, di mana yang paling penting kalian ketahui itu pembedanya. Kalau view itu apa yang kita lihat, kemudian model itu gimana kita memetakan dari database ke Sencha-nya, kita petakan dalam bentuk variabel, dalam bentuk parameter, dalam bentuk objek. Nah, itu kita petakan. Dan model itu bisa general, bisa juga view model. View model ini melekat langsung ke model, ke view tertentu. Gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya controller. Gitu. Nah, controller ini di Sencha ini lebihnya fokusnya ke view controller. View controller artinya controller itu khusus untuk view itu saja. Gitu. Nah, itu udah kita lihat kemarin. Ini langsung saya present aja, biar kalian langsung nampak di struktur aplikasinya ya, di sini. Ini hasil yang, ini kelas pertemuan kedua kemarin, langsung saya tunjukkan aja di sini. Ya, di view itu, view-nya ini misalnya namanya main, kemudian ada view modelnya, ada main model, kemudian ada view controller-nya, ada main controller, nah seperti ini. Nah, definisikan di mana? Di view-nya. Nah, di view-nya kita definisikan controller-nya adalah main. View modelnya adalah main. Nah, seperti itu. Jadi, selain kita definisikan di sini, kita juga perlu menginclude-kannya di sini. Requires kan. Jadi, kita requires-kan pertemuan view main controller dan main model di sini. Nah, disitulah alias dia ataupun penamaan dia kita letak di sini. Nah, ini udah standar kan, ikut aja view model dot main misalnya, atau nama view kalian lain apa misalnya, list misalnya kan, ini view-nya list. Nah, bisa kalian bikin, nanti kalau dia ada controller, kita bikin controllernya adalah list. Nah, di dalam list controllernya, itu aliasnya controller dot list, misalnya. Namanya adalah main controller. Nah, jadi itu adalah standar yang saya sarankan kalian ikuti aja, sehingga memudahkan kalian untuk memahami coding kalian sendiri nanti ke depan. Ya, jadi di Sencha itu kalian ikuti, L-nya besar, ketika di sini jadi kecil, gitu. Itu ikuti aja cara penulisannya Sencha gitu. Ya, itu juga memudahkan kalian. Nih M-nya besar, sampai di sini dia jadi M-nya kecil, ketika di controllernya pun M-nya kecil gitu. Walaupun di sini M besar, control C-nya besar kayak gini. Jadi ikuti aja, akan memudahkan kalian nanti untuk mengurangi kemungkinan error gitu. Ya. Jadi kita udah ada view main contohnya, udah ada controller, main controller, udah ada main model, udah ada model untuk hubungan ke database. Cuman datanya di mana itu sebenarnya yang bertanggung jawab adalah store. Nah, store ini datanya bisa berupa data dummy yang kita bisa letak di sini. Ya, dalam hal ini memori, ya, dalam bentuk memori, ataupun bisa juga kita ambil data ke database. Nah, itu belum kita pelajari di sini.
setelah UTS baru kita pelajari, ya. Nah, untuk sekarang kita udah ada seperti ini, ya, aplikasi yang udah kita generate kemarin. Nah, sekarang coba kita jalankan. Di mana dia di Sencha Workstation, ya kan? Nah, sebelum kita jalankan aplikasi itu, saya juga mau menjalankan SDK-nya. Nah, karena kita mau melihat seperti apa kita menggunakan SDK nanti, menggunakan example nanti yang kitchen sink, dan gimana menggunakan yang dokumentasinya gitu, untuk memudahkan kalian, ya. Jadi kita masuk dalam folder itu Sencha Web Start. Nah, seperti itu aja, dia otomatis akan masuk. Ya, dia masuk ke 1841. Nah, itu udah bisa kita buka localhost 1841. Nah, ini untuk example-nya. Ya, kalau untuk dokumentasinya di mana? Nah, langsung di sini kita buka /docs seperti ini. Masuk ke bagian yang modern, karena kita yang apa namanya, yang mobile, ya, yang mobile modern, yang klasik itu untuk desktop, untuk untuk web. Nah, ini kita buka dulu. Nah, kemudian baru kita buka aplikasi kita. Nah, cara buka di mana? Kalau di CMD, oke. Kalau di CMD, kalau di Sencha CMD yang perlu kalian, kalau di terminal di Mac ini kita bisa buka tab baru. Tapi kalau di command prompt di Windows kita akan buka command prompt baru, ya. Jadi baru kalian masuk ke workstation, ya, ini standar yang udah saya tetapkan sehingga mempermudah kita. Kemudian baru kita masuk ke foldernya pertemuan 2 misalnya. Di sini baru Sencha App Watch. Nah, kalau seperti ini aja akan ada error karena dia menggunakan port yang sama 1841, sedangkan itu sudah dipakai. Jadi kita perlu spesify portnya berapa. Misalnya seperti ini. Maka aplikasi kalian akan dibuka, dia akan ada server baru yang dibuka dengan port 222. Nah, ini lagi proses pembuatannya. Oke, udah jalan. Baru kalian buka di sini localhost 222. Inilah aplikasi pertemuan 2 kemarin, ya. Aplikasi sederhana hanya seperti ini saja, ya. Yang kemarin udah kita coba ubah NPM-nya, nama, email, dan telepon, dan ada beberapa konten yang kita ubah. Dan juga controllernya juga kemarin kita ubah juga seperti ini, ya. Oke, kemudian yang akan kita pelajari hari ini adalah layout. Ya, layout itu adalah tata letak dari interface dari Sencha ini. Seperti apa kita meletakkan antarmuka kita. Ya, komponen-komponen kita, bagaimana cara meletakkannya, itu akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Ya, itu ada saya bikin nanti saya bikin di Google Classroom. Videonya akan saya letak, cuman di sini materinya yang akan kita masuk ada seperti ini. Ya, untuk layout ini atau tata letak komponen, itu yang pertama yang akan kita pelajari adalah card. ext.layout.card. Nah, karena itu makanya tadi saya letak docs-nya, biar kalian bisa belajar bagaimana mencari komponen dalam Sencha dokumentasinya. Ya, cuma cukup M aja yang kita klik. Di sini kita cari ext layout card. Nah, ada di sini card. Nah, apa itu card? Nah, ini bahasa Inggris. Kalau mau kalian terjemahkan, silahkan terjemahkan di Google Translate. Ya. Nah, card ini, ya, saya zoomkan. Itu ketika kita ingin menampilkan beberapa interface ataupun beberapa komponen, cuman kita hanya mau menampilkan di satu tempat yang sama. Ya. Nah, small screen to work with. Jadi kita mau di satu tempat itu tampilkan ini, tampilkan lagi, tampilkan lagi, tampilkan lagi. Jadi kayak kartu. Kartu itu bertumpuk-tumpuk kan. Nah, jadi kita mau nampilkan dia di atas satu lagi, di atas satu lagi, di atas satu lagi. Nah, kita tinggal nanti
nge-show height, yang mana yang mau kita tampilkan di paling depan. Ya, jadi seperti kan main di kartu itu misalnya bisa kita pindahkan ke atas siapa, itu yang kita lihat sekarang. Satu deck itu kita nggak nampak semua isinya. Tapi mana yang kita letak paling atas, itu kita kelihatan, oh, ini sedang kartu apa, gitu misalnya. Seperti itu contohnya. Nah, yang menggunakan layout card ini, itu adalah tab panels sama carousels. Saya mulai dari card karena dari awal kemarin kita sudah ada mulai tab panels. Ya, dari interface yang ada di sini, defaultnya main itu adalah tab panel. Dia mengextend kelas xt.tab.panel, tab panel. Nah, otomatis walaupun tidak dituliskan di sini, dia menggunakan layout class, tapi sebenarnya dia udah otomatis menggunakan layout class. Jadi, semua ini dia tersusun dalam bentuk layout class. Dia bertumpuk satu sama lain. Ya. Nah, jadi bisa juga kita tampilkan kelas card ini mengekstenkan suatu panel yang sederhana. xt.panel itu yang paling sederhana. Satu screen itu dianggap suatu panel, walaupun nggak ada interface-nya, hanya panel saja. Nah, di panel ini bisa kita bikin layout-nya card misalnya, kemudian isi dari panel itu bisa kita isikan dengan beberapa HTML, seperti ini. Nah, kemudian, yang mana mau kita tampilkan paling atas, itu bisa kita set active item-nya yang mana. Nah, ini mungkin jarang kalian gunakan kan, untuk menggunakan panel langsung, tapi bisa saja kalian gunakan nanti ke depan. Cuman yang ingin saya kasih contoh sekarang, yang paling mudah adalah tab panel sama carousel yang otomatis dia sudah memiliki layout card untuk item-item yang diletak di dalamnya. Ya, ini akan kita contohkan nanti. Nah, contohnya di sini tadi. Di sini, ini interface default-nya adalah tab panel. Ya, tab panel ini, biar mudah gini aja. Tab panel ini, walaupun nggak ada dituliskan di sini layout-nya adalah card, perlu kita letak seperti ini, tapi memang default-nya tab panel ini memang layout-nya card. Ya, artinya item di dalamnya ada 4 item, ada home, users, group, setting, ada home, ada user, ada group, ada setting. Kalau kalian lihat, dia di interface yang sama, di bagian screen ini, kotak ini. Ya, dia berada di sini. Jadi, home ini pun di situ juga, user pun di situ juga. Nah, mungkin biar lebih jelas ya, kita ubah ini kontennya. HTML-nya jangan lorem ipsum. Misalnya ini, konten users. Ini konten groups. Dan ini konten settings. Itu. Nah, kalau kita refresh-kan, oke, di user, itu dia konten user, group dia konten group, setting dia konten setting. Nah, ini kalau kalian lihat, dia berada di tempat yang sama, di kotak yang sama. Ya, cuman ketika kita klik, isinya berubah menjadi konten user, kita klik group, dia isinya berubah menjadi konten group. Nah, inilah yang disebut dengan card itu tadi. Anggap seperti tumpukan kartu. Tumpukan kartu, yang paling atas siapa sekarang? Itu yang kita klik. Nah, kita klik grup, konten grup, langsung masuk ke atas. Nah, konten user di mana? Mungkin ada di bawah-bawah dia. Ketika kita klik konten user, baru konten user itu naik ke atas. Nah, seperti ini dia. Nah, seperti itu. Nah, home mungkin ada di paling awal, ya paling bawah. Kemudian ketika kita klik home, dia akan naik ke paling atas. Nah, seperti ini. Jadi dia ditampilkan yang paling atas. Dia menjadi active item dalam hal ini. Oke. Nah, jadi itu yang terjadi di sini.
Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengubah item mana yang mau kita tampilkan misalnya. Selain dengan mengklikkan langsung di sini. Contoh nih misalnya nih. Di sini saya tampilkan misalnya ada tombol ya. Tampilkan user group setting. Kita langsung lompat ke dalam situ. Nah, kadang kita perlu seperti itu. Misalnya datanya ada di sini, ada form di sini misalnya, kita isi, nanti dia nampil ke page berikutnya. Seperti itu contohnya. Ya, itu seperti apa caranya? Misalnya kita buat di user ini button lah misalnya ya. Kita listkan. Kita ambil aja dari example ini yang modern. Komponen. Di sini ada form. Ya, kita ambil aja form, misalnya kita isi suatu form. Ya, ini juga belum saya tunjukkan ya kemarin ya. Nah, ini sesederhana ini cara mengcopy paste coding di Sencha. Ini ada contohnya di example, di sini ada isinya. Nah, cukup kan copy paste aja ini. Ya, copy. Kemudian karena ini adalah tampilan baru, ya, form ini, itu di mana mau kita letak. Misalnya kita mau masukkan ke user, ya, form user ini. Nah, user itu ada di mana? Ada di sini. Untuk sekarang di HTML. Tapi nanti kita akan ubah menjadi seperti ini, dengan itemnya adalah suatu alias untuk page itu. Ya, dalam hal ini main list contohnya, tapi kita mau ada page baru yaitu user. Ya, nah bisa kita tambahkan di sini, new file, kita pastikan yang tadi. Nah, kita ubah di sini. Di sini kelasnya kita ikuti dengan format yang udah ada sebelumnya di sini. Format kita ada ini nama kelas kita, nama aplikasi kita. Kemudian ini adalah view, ini adalah kita ada di app, ada di view. Main ini adalah foldernya, kebetulan foldernya di sini. Kemudian main ini adalah nama filenya, nama kelasnya langsung seperti ini. Ya, kalau kalian mau buat di folder main, tidak apa-apa. Tapi kalau kalian mau buat folder baru, itu bisa juga. Misalnya di view ini kita bikin folder baru, namanya apa? Misalnya form. Itu. Ada folder baru form di sini. Di dalam form ini baru kita simpan ini. Ya, berarti di sini nama aplikasinya sama. Tapi kita tetap ada di view. Ini berubah menjadi form. Nah, ini ada S, saya hapus saja S-nya. Kemudian di dalamnya ada form panel. Kita ubah menjadi user panel, misalnya. Atau user saja, simple. Itu namanya terserah kalian. Atau user saja lah, gitu. Ya. Kemudian kita simpan. User ini nggak pakai S, ketika kita simpan, kalian harus letak di mana? Jangan dalam folder main, karena kita udah mau dalam bentuk form tadi kan. Letak dalam folder form di sini. Kita simpan di sini. Save as apa? User.s. Gitu. Save. Nah, kita simpan dalam folder form ada user.js. Ya, U-nya besar, ini harus sama namanya. Kemudian kita akan mengextend form panel seperti ini. Dan dia udah otomatis nge-require-kan beberapa kelas yang diperlukan untuk beberapa komponen dalamnya. Nah, di sini dia ada membuat ID-nya, ya. Ada satu yang kurang, X-type-nya belum dibuat, ya. Ini saya bikin di sini aja, X-type. Nah, apa X-type-nya? Kita bikin from user. Nah, bisa kita bikin user saja sebagai X-type. Nah, kalau saya, apa itu X-type? Itu juga saya bikin sebagai ID-nya, seperti ini. Ya. Kalau mau diubah namanya menjadi yang lebih kalian pahami, yang mudah kalian ingat, itu bisa juga. Kita tambah user panel, sehingga kita tahu ini adalah user form panel. Itu terserah. Yang penting jangan sampai X-type dan ID itu
sama untuk beberapa file yang lain. Itu bakal terjadi error nanti ke depan. Ya. Nah, Xtab sudah kalian tambahkan. Ya. Nama filenya ini. Nah, sekarang permasalahannya, akan tampil apa tidak sekarang? Kita refresh. Nah, belum nampil kan? Belum nampil di sini. Kenapa? Karena kita belum ngeset ini di main. Dia belum ada di sini. Nah, dia masih binding ke HTML, yaitu content users. Nah, gimana kita meletakkan file tadi ini dengan Xtype-nya user, kita mau meletakkan di dalam sini. Nah, untuk itu, kita perlu menjadikan Xtype user itu menjadi anak dari komponen ini. Ya, anak dari ini adalah dalam bentuk item seperti ini. Nah, kita gantikan yang bind ini menjadi item. Xtype-nya apa? User tadi. Nah, seperti itu. Apa yang kurang? Yang kurang adalah layout fit. Nah, ini juga perlu kita tahu, tapi sengaja nggak saya letak dalam dalam sini, karena itu udah gimana ya, layout fit ini intinya dia menampilkan pas-pasan ke semua width yang ada. Nah, jadi dia nge-fit langsung ke sini, semuanya di pas-pasan ke sini dia. Itu layout fit. Kalau nggak bikin layout fit, nanti dia bisa aja sesuai dengan ukuran dari komponen. Misalnya dia kecil sini aja. Kalau layout fit, dia jadi fit ke semua layer yang ada di komponen itu, gitu misalnya. Jadi ketika kita ubah size dari ini, dia akan fit ngikut ke ukuran dari device-nya. Nah, itu layout fit itu maksudnya. Jadi kita perbesar, ini pun dia menyesuaikan. Ya, itu layout fit. Ini kan? Oke, jadi itu hanya sederhana ya layout fit ini. Itu perlu kita letak di sini juga. Ini. Nah, kita letak layout fit, kemudian kita letak Xtab user. Apa lagi yang perlu kita letak? Kira-kira udah jalan ini belum? Coba aja loh. Dia akan masih ada error ataupun tidak akan tampil. Nah, sorry, nampil dia. Oke, tapi walaupun dia nampil, tapi best practice-nya, ketika kalian nanti mengupload ini ke Play Store dan sebagainya, itu akan ada kesalahan ketika nanti belum kalian include-kan di requires ini. Ya, jadi di requires ini, best practice-nya tetap harus kita letak. Ya, apa yang akan kita include-kan. Dalam hal ini, view, form. Kemudian namanya adalah user. Nah, itu kalian include-kan untuk menghindari kesalahan. Ya. Enggak nanti ketika dia nge-generate, dia akan ada error. Kelasnya not found katanya. Ini kan udah beberapa kali saya jalankan di Google Chrome, sehingga dia tersimpan dalam cache-nya, jadi dia muncul. Gitu. Tapi ke depan nanti bisa jadi kesalahan kalau kalian tidak menampilkan di requires. Seperti ini. Oke. Jadi sudah ada Xtab-nya juga udah melihat dia dari kelas yang udah kita requires. Kemudian di sini ada itemnya, Xtab-nya user. Nah, sekarang kita bisa nampilkan ya pada user ini, kita nampilkan inilah formnya. Ya. Nah, pada form ini kita tadi ingin ngeklik suatu tombol misalnya. Ini kan ada fungsinya masing-masing ya. Tapi ketika kita klik, kita pengen dia langsung lompat ke home misalnya. Nah, itu bagaimana caranya? Ini karena ini adalah user ini, dan home itu adalah tumpukan kartu kan. Jadi kita gimana caranya mau pindah ke kartu yang lain tanpa ngeklik tab ikonnya ini. Nah, bagaimana caranya? Yang akan kita lihat di sini. Kita tambah aja kali ya. Di bagian user, itu sudah ada 2 tombol. Kita tambah tombol satu lagi, back to home misalnya.
Teksnya adalah back to home. Misalnya, kemudian apa yang dilakukan? Ya, ini ada handlernya. Apa yang dilakukan? Yang kita lakukan adalah kita mau pindah ke home. Kita set active itemnya adalah home. Nah, dalam cPanel itu dia disusun berdasarkan posisi. Posisi home ini ada di posisi 0, user ada di posisi 1, grup posisi 2, setting di posisi 3. Dari mana ngelihat posisi itu? Kita lihat dari urutan items yang ada di main-nya, cPanel-nya. Jadi ini urutan ke 0, urutan ke 1, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang kita ada di user, kita mau klik button, dia back to home. Sini. Nah, bagaimana jadinya? Di sini, kita buat text back to home, handler, ya. Kita alert aja lah dulu ya, biar nanti tahu. Kita akan pindah ke home. Nah, seperti ini, akan terjadi seperti itu nanti. Oke, bagian users. Nah, akan ada tombol sini, back to home. Waktu kita klik, kita akan pindah ke home. Waktu kita klik OK, nantinya dia akan pindah langsung ke home sini. Nah, bagaimana caranya? Tentu kalian perlu mengambil tab panel ini dulu. Kita ingin memanggil ini. Nah, kita ingin memanggil ini. Ini ada di kelas lain dan di folder lain. Bagaimana cara kita memanggil main ini? Nah, xtype bisa kita panggil dalam bentuk item seperti ini. Sorry. Ya, xtype seperti ini. Ini bisa kita panggil, alias-nya, nama lainnya, itu bisa kita panggil untuk meletakkan dalam item seperti ini. Nah, tapi kalau kita mau memanggil dalam hal yang lain, dalam contohnya, seperti contohnya, kita mau manggilnya tuh di sini. Kita mau panggil sini. Panggil main panel-nya, kemudian kita set active item-nya adalah item ke 0 misalnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di situ kita perlu menambahkan ID pada main-nya. Nah, sekarang main-nya hanya ada xtype. Ya, sekarang bisa kita tambahkan lagi ID. Nah, ID-nya adalah, misalnya kita tambahkan aja, add main. Seperti ini. Itulah ID-nya, sehingga kita nanti bisa memanggil kelas ini, pertemuan view main ini, tab panel ini, kita bisa manggil di tempat lain. Nah, dia bisa di satu sencha ini, di mana folder pun bisa kita panggil. Caranya gimana? Dengan cara ext.get cmp, komponen, get komponen, dalam kurung, apa nama ID-nya? Add main. Nah, ya, misalnya kita bikin var main view, sama dengan begini. Jadi kita ambil main view tadi yang ada di folder lain, kita panggil, kita letak dalam folder, dalam variabel main view. Nah, setelah kita panggil seperti ini, kita bisa melakukan memanggil fungsinya. Nah, apa fungsi yang kita panggil? Nah, tadi kita mau memindahkan active item dari tab panel itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu bisa kalian search di sini. Ya. Caranya kita cari tab panel dulu. Ya. exe.tab.panel seperti ini. Kemudian ya, ada config, ada property, ada method. Nah, yang mau kita cari adalah method karena kita mau memanggil method ataupun fungsi yang mengeset active item sekarang siapa. Nah, karena itu adalah set, kita cari di S. Nih, set active item. Kita klik ini, penjelasannya gimana? Set active item dalam kurung active item yang mana? Kita set nilai dari active itemnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, default-nya ke 0. Karena dia mulai dari yang paling awal. Nah,
itu kita bisa buat. Artinya, kalau dia defaultnya 0, kita nggak ada input pun di sini, dia otomatis ke 0. Nah, jadi di sini kita bisa main view dot set active item dalam kurung. Ya, ingat ini harus persis A-nya kecil, I-nya besar, seperti ini. Nah, kalau kita bikin set, S-nya kecil, A-nya besar. Kalau get, G-nya kecil, A-nya besar. Ini harus kita ikuti, karena ini nama fungsi, harus persis, seperti ini. Nah, defaultnya adalah 0. Ya, tidak kita bikin pun berarti defaultnya adalah 0. Tapi dalam hal ini kita memang mau ke 0, misalnya kita pindahkan aja biar jelas. Nah, artinya dia akan pindah ke home. Kita coba kan. Kita refresh. Oke. Di user, back to home. Kita klik OK, dia akan pindah ke home. Seperti ini. Ya. Jadi dia otomatis memindahkan kartu mana, card mana yang akan kita tampilkan paling depan. Dalam hal ini home yang ditampilkan. Nah, bagaimana kalau kita mau menampilkan ke grup? Nah, simple, grup ini adalah urutan keberapa? 0, 1, 2. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Silakan siapa yang bisa jawab. Saya kasih nilai keaktifan. Apa yang harus kita ubah? Kita mau memindahkan ke grup. Merubah nomornya tadi, Pak. Nah, jadi apa? Mungkin kalau misalnya ke grup itu jadi 2. Oke. Jadi 2 ya. Kita coba, kita simpan. Refresh. Ya, di user. Tapi bukan home lagi nih, ya. Akan pindah ke grup dia nanti pindah. Tuh. Ya, benar ya? Siapa namanya? Tegar Dirgahayu Rifana, Pak. Tegar Dirgahayu, oke. Tegar ya, oke. Ya. Jadi menyimak Tegar nih. Jadi seperti itu, sederhana saja. Kalian hanya ngesetkan nomor berapa dia. Nah, tentu nanti dia akan bisa pindah ke card tertentu yang sudah kita buat. Gitu. Ya, itu layout card. Layout pertama, yang layout itu memang otomatis sudah dibuatkan dalam Sencha App Generate-nya. Otomatis dia bentuk tab panel, dan tab panel adalah salah satu yang menggunakan layout card. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum kita masuk ke contoh yang lain. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Ya, di sini tab panel, ini ada kitchen sink, all component tabs, basic tabs. Ini ada saya tuliskan nanti, sehingga di kitchen sink bisa kalian lihat komponen, kemudian ada di tabs, dalam tabs ada basic tabs. Nah, di sini ya. Nah, di sini ini sebenarnya bisa kita set dari awal active tab-nya apa. Nah, ini default-nya 1 active tab-nya. Ya. Kemudian di sini kelasnya sebenarnya adalah card. Nah, seperti itu. Tapi nggak kita tulis pun card, default dia memang tab panel itu itemnya adalah card. Karena di kita ini sekarang kan nggak ada kita set. Nah, dia adalah tab panel, tapi di item ini nggak perlu kita letak, dia adalah card. Defaultnya dia memang udah card. Tapi ini karena dia mencontohkan, dia letak seperti itu. Oke, itu contohnya yang di kitchen sink yang bisa kalian lihat nanti. Yang kedua sekarang adalah carousel. Carousel ini ada di ext carousel. Ini kalau kalian mau lihat di dokumentasi, itu cukup kita copy paste di sini. Ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi bisa kalian baca-baca. Enaknya di Sencha ini kalian bisa langsung cobakan ya. Carousel ya seperti tabs merupakan cara yang mudah untuk nge-swipe through multiple full screen pages. Nah, jadi ada halaman-halaman yang full screen itu bisa kita swipe, kita ganti-ganti menggunakan carousel ini. Ya. Nah, biasanya dia nge-swipe tuh kayak nge-swipe gambar seperti itu. Ya. Contohnya ini ada kodenya di sini. Dia ada ext carousel, kemudian ada itemnya. Nah, itemnya di sini otomatis sudah dalam bentuk
layout card untuk carousel. Ya, kalau kita run di sini, ya kan loading. Ups. Oh, kalau online dia jalan ini. Apa? Kalau ini karena dia offline, jadi nggak, dia ada error di belakang. Nah, jadi ini seperti ini. Contoh carousel nanti bisa kalian pelajari ini seperti apa. Nah, dia juga ada set active item, sama halnya seperti panel. Oke, itu carousel. Kalau mau melihat di kitchen sink-nya, dia berada di komponen carousel. Komponen ada carousel. Nah, di sini. Ya. Nah, di sini kita tuliskan di sini ada kelasnya card. Kelas di sini ini bukan layout ya. Kelas di sini CSS. Nah, jadi CSS-nya kalau dihapus pun nggak apa-apa ini sebenarnya. Ini hanya CSS-nya saja. Sama halnya dengan kelas di sini. Ini CSS-nya. Ya, jadi bagaimana contohnya? Ini kita menggunakannya ya seperti tadi juga sama copy paste saja. Ya, kita cobakan, ya, copy paste. Sekarang akan kita letak di grup. Ya, di grup ini kita bisa bikin nanti slide kayak gitu. Ya. Caranya sama, mau letak di mana? Mau letak di main, mau letak di form, atau kita mau bikin folder baru, terserah. Kita mau bikin folder, misalnya folder apa ya? Grup misalnya. Terserah, itu tergantung kalian ya. Di dalam grup ini baru kalian bikin file baru. Jangan lupa ini kitchen sink ubah menjadi pertemuan. Kemudian dia ada di view, kemudian di dalamnya ada grup, kemudian ada carousel. Namanya carousel pun nggak apa-apa, kalau kalian mau itu. Ya, kita simpan dalam grup, namanya carousel.ps. Ya. Sudah selesai, apa yang perlu kita letak? Tentu kita mau nampilkan ini nanti kan di dalam main panel ya. Tab panel ini berarti di dalam grup. Tentu yang perlu kita bikin, kita perlu include-kan dulu ini. Biar nanti tidak ada error ketika kita ngejar ke Android. Berarti ada di grup. Di sini akan kita copy paste nanti extract-nya, tapi sebelum itu kita include-kan dulu atau kita requires-kan dulu. Oke, kemudian baru di dalam grup ini kita copy paste aja layout sama itemnya, menggantikan bind ini. Paste. Extract-nya apa? Belum kita buat tadi di situ, tapi mau kita buat misalnya carousel nanti. Jadi carousel ini belum ada xtype, kita tambah xtype di sini. Xtype carousel, misalnya kayak gitu. Nggak mau namanya carousel Pak, mau yang lain boleh, my carousel boleh. Sini pun jangan lupa diganti, kalau nggak nanti dia nggak nyambung. Setelah itu apa lagi kira-kira? Sudah bisa tampil atau belum? Kita refresh. Klik group, sudah tampil. Kenapa ini putih, kemudian ini seperti ini? Jelek Pak warnanya, karena kita CSS yang ini nggak ada di kita. Jadi CSS-nya bisa kalian bikin sendiri. Jadi kalau ini CSS dari, memang kebanyakan seperti itu di contoh-contoh kitchen sink ini, dia meletakkan CSS-nya di tempat tertentu, sehingga ketika kita copy paste ke tempat kita, CSS-nya nggak nyampai ke kita. Jadi nggak apa-apa, itu kalian bikin sendiri, nanti CSS-nya bisa kalian set di mana kalian mau. Gitu. Ya untuk sekarang, ini kan tulisannya di tengah, kemudian ini ada warna putih, ini ada warna hitam, dan sebagainya. CSS-nya nggak jalan di sini, jadi ini bisa kalian hapus saja sebenarnya. Nanti ke depan bisa kalian bikin CSS sendiri. Ya, ini demo solid background ini juga nggak nyambung dia, karena nggak ada. Ya, biar kalian nggak ragu nanti ini apa kok ada class card gitu. Kita hapus saja. Nanti CSS itu kemudian kita pikirkan. Yang penting ini jalan dulu. Ini kan CSS-nya class Dart, misalnya kan. Penting ini jalan dulu. Ya. Nah, kita refresh lagi di sini. Oke, di bagian grup. Nah, ya ada seperti ini. Jalankan seperti ini. Jalankan seperti ini.
Nah, jadi ada card-nya yang bisa kita swipe untuk ke item-item berikutnya. Di dalam ini bisa kalian letak gambar, bisa kalian letak komponen, bisa kalian letak form, bisa kalian letak apapun di situ. Karena ini adalah layout. Layout kita bisa meletakkan komponen apapun yang mau kita masukkan dalamnya. Oke. Nah, sekarang di sini default-nya apa yang terjadi di carousel? Di carousel ini, ya nanti ya sebelum kita bahas tentang ini akan kita bahas berikutnya. Dalam hal ini, dalam carousel itu ada dalam 2 item. Ya, ini carousel atas, yang bagian ini. X-time-nya adalah carousel. Dia udah di-requireskan di sini, tapi ini sebenarnya adalah kontainer biasa. Ya, ini semua dia adalah kontainer biasa. Di dalam kontainernya, dia meletakkan di atas ini ada carousel, di bawahnya ada carousel. Nah, sini ada carousel, di bawah pun ada carousel. Di dalam carousel itu baru ada anaknya, itemnya. Nah, komponennya ada apa? Ada HTML biasa. Seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Nah, komponen ini otomatis layout-nya udah card. Ya, kita pindah-pindahkan jari itu tadi, dia bisa berpindah dari satu ke satu yang lain. Otomatis. Nah, tapi kalau kita mau lompat, kita udah ada di card 3, tiba-tiba kita mau ngelompat, pindah ke card yang pertama. Itu bagaimana caranya? Itu bisa juga kalian menggunakan set active item yang kayak tadi. Ya, baik di sini misalnya kalian letakkan button, ya kan? Kalian letakkan tombol sini, nanti handlernya adalah dia langsung lompat ke sini. Itu sama seperti tadi. Nah, itu bisa kalian coba-coba sendiri nanti, karena nggak habis waktu kita kalau kita cobakan langsung. Ya, di sini yang bagian bawah, ini kita matikan aja UI like direction. Nah, di sini ada direction-nya. Direction-nya vertikal. Di sini nggak ada tulisan direction. Jadi, default-nya direction-nya itu horizontal. Nah, default-nya card itu seperti ini. Tapi card itu bisa juga atas ke bawah seperti ini. Ya. Dengan cara kita specify direction vertikal. Nah, seperti itu. Nah, itu contohnya card. Jadi artinya di sini ada banyak item, bisa kita tampilkan, kita tumpuk satu sama lain. Untuk memindahkan yang kayak tadi, kita bisa pakai set active item. Tentu dengan meletakkan ID. Ya. ID di sini carousel atas, misalnya ini kan. Baru nanti di sini kalian bikin button, baru nanti kalian bikin exe.get komponen carousel atas .set active item 0 misalnya. Nah, itu saya serahkan ke kalian. Kalian coba sendiri nanti. Oke, nah selesai. Itu adalah 2 komponen yang menggunakan layout card otomatis by default. Ya. Nah, sekarang apa lagi mau kita buat? Nah, ada yang kedua ini yang akan banyak juga akan kalian gunakan nanti, yaitu box. Ya. Box ini ada 2 kelas, yaitu layout hbox sama vbox. Ya. Mungkin dari namanya kalian bisa nampak kalau h itu adalah horizontal, dan satu lagi adalah vertikal. Coba sini. Nah, hbox ini otomatis dia menampilkan dalam bentuk horizontal box. Jadi item di dalamnya kita tampilkan secara horizontal. Nah, kalau dia vertikal, sederhana seperti itu. Nah, contohnya otomatis, contohnya kebetulan sudah ada di carousel ini. Di carousel ini ada 2 item, ada 2 carousel. Kedua carousel itu di contoh kita ini diletakkan atas dan bawah. Jadi dia dalam bentuk V-box. Dia disusun secara vertikal. Nah, kalau mau kita susun ini side by side, kiri ke kanan, ya, kita tinggal sederhana ganti dari V menjadi H-box. Kita refresh. Ya, bagian grup. Nah, jadi kiri ke kanan deh. Nah, mungkin nggak nampak ya, karena nggak ada pemisahnya. Tapi seperti itu. Jadi susun kiri ke kanan, seperti ini. Ya, jadi sederhana hanya
cukup menuliskan layoutnya Hbox ataupun tipenya adalah Hbox ataupun Vbox, maka item-item di sini akan disusun secara vertikal ataupun horizontal. Nah, kemudian di sini ada kata-kata flex. Nah, ini akan kita masuk lagi. Flex ini apa? Sebelum flex ya. Contoh yang box ini di mana bisa kalian lihat juga di sini nanti komponen panels. Ya. Di panels komponen ada panels di sini. Nah, di panels ini bisa kalian lihat nanti ini Vbox ya. Ini dan ini ada 3 item ini. Ini disusun dengan Vbox. Item pertama ini, yang kedua, what's going on? Wah, terpotong dia nih. Ada box di situnya ya. Jadi yang apa? Terpotong dia. Jadi sebenarnya ini 1 item, ini 2 item, ini 3 item. Dia tersusun sebagai vertikal. Yang di atasnya tersusun horizontal. Nah, makanya di dalam layout Vbox bisa jadi kita membuat panel lagi dengan layoutnya Hbox. Baru di dalamnya ada item lagi, panel lagi. Seperti itu. Ada 2 panel di sini. Nah, itu contohnya yang bisa kalian lihat nanti dan pelajari. Kemudian di sini ada yang saya membahas mengenai flex. Nah, apa itu flex? Flex ini bisa kita menentukan, ini nih ya, flex ini, kita bisa menentukan width ataupun panjang dari lebar ataupun tinggi dari komponen itu yang diletakkan dalam layout Hbox ataupun Vbox. Nah, di sini dibikin defaultnya flexnya 1, artinya apa? Kalau kita hapus default ini, itu sebenarnya dalam item ini, kita meletakkan flex 1, dalam item ini, flex 1. Nah, itu maksudnya default ini. Default ini artinya kita bisa meletakkan parameter ini di semua itemnya, gitu. Tanpa harus redundant banyak-banyak sini, kita bisa ringkaskan di sini aja. Ya, ini hasilnya akan sama. Kita lihat, kita refresh. Ya, bagian grup. Nah, sama kan? Dia tetap jalan seperti tadi. Nah, dia flex di sini 1, di sini 1, dia menjadi pas di tengah-tengah. Aduh, ini nggak nampak ya. Nggak apa-apa, ini mungkin kelihatan lah sedikit ya. Nah, ini kan kita nampak nih. Yang card 3 ini dia ada di mana? Dia pas di tengah-tengah ini, pembaginya. Nah, gimana kalau kita mau yang paling kiri ini, dia ngambil lebih besar. Yang ini vertikal ini kecil aja. Nah, itu bisa kita ganti dengan mengganti flex ini. Dari 1 menjadi 2. Jadi di sini flexnya 2, di sini flexnya 1. Kita lihat, dari refresh. Group. Nah, lihat ini. Jadi yang sebelah kiri, dia kalau kita lihat di situ, dia sudah 2/3 dari layar. Ini jadi 1/3 dari layar dia. Nah, itulah maksudnya 2 dan 1. Total flexnya ada 3. Berarti ini 2 adalah 2/3 dari layar. Ini adalah 1/3 dari layar. Nah, kalau kita mau ini menjadi 3, berarti gimana? Dia jadi 3/4 dari layar. Nah, dia akan mengambil 3/4 dari layar. Coba refresh. Can group. Nah, lihat, dia menjadi 3/4 dari layar. Nah, layarnya kan bisa dikecilkan. Nah, bisa. Itulah fungsinya flex ini. Dia fleksibel. Saya rasa itu arti dari flex. Nah, dia ngambil 3/4 dari layar. Kalau kita kecilkan ini lagi, dia makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, sesuai dengan width sebenarnya. Ya. Tapi saya nggak mau gitu, Pak. Saya nggak mau fleksibel. Saya mau yang sebelah kanan ini fix. Bisa. Kalau kita mau fix, di sini langsung kita bikin width. Misalnya. Yang berapa misalnya? Kita mau 200. Begitu. Kita refresh di sini. Group. Nah, dia 200. Apapun yang kita lakukan, dia tetap 200. Nah, lihat. Nah, ini saya kecilkan pun dia tetap 200. Besar pun tetap 200. Nah, seperti itu. Tapi, ya itu kalau kalian perlunya, dia fix. Nah, bisa kalian bikin seperti itu. Tapi kalau mau fleksibel bisa.
Kalau campuran gimana, Pak? Bisa juga. Contoh kita tambah lagi, kita tambah lagi yang vertikal satu lagi ya. Kita copy paste ini. Sekarang kita ada 3 item. Nah, yang vertikalnya kita letak sebelah kiri lah, biar nampak. Ya, kita mau yang sebelah kiri ini, dia fix 50. Yang sini 3, dan yang sini flex juga, fleksibel, 1 misalnya, seperti ini. Ya, refresh. Berarti dia ada 3 item sekarang tampilannya. Nah, wait, something wrong. Browser 50, flex, chord. What's wrong here? Sorry. Grup, salah klik saya. Oke, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi dalam grup ini, yang vertikal ini ada 50, dia fix. Kalau di sini, flex. Ya, artinya, di sini dia fix width-nya 50. Ya. Untuk ini, dia fleksibel 3/4, ini juga fleksibel 1/4. Nah, kita lihat sekarang, kalau ini kita kecilkan, ya, lihat ini dia akan berubah, tapi ini akan berubah dan ini juga berubah ukurannya. Coba kita lihat. Nah, tuh. Nah, sebelah kanan dia makin kecil, tapi ini fix saja segitu. Ini juga akan makin kecil ya. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, saya harap cukup jelas ya untuk flex ini. Karena ini akan sangat bermanfaat ketika kalian bikin aplikasi kalian sehingga dia tampil rapi sesuai yang kita inginkan. Ya. Ya, cukup di situ saya rasa. Oh, satu lagi ada spacer. Spacer ini juga perlu. Terkadang ya, kalau spacer ini kalian searching, ini dia ngasih spasi antara satu sama yang lain. Ya, bisa kita bikin X-type spacer gini aja di antara file komponen-komponen lain yang ada flex-nya. Sebagai contohnya misalnya ya, kita bikin copy spacer ini. Kita nggak mau yang mana ya? Kita nggak mau lagi yang paling depan ini, atau spacer. Ujung ke ujung. Oke, nggak apa-apa. Kita nggak mau yang tengah-tengah. Kita mau vertikal sama horizontal. Ya, sekarang ini kita hapus balik. Kita nggak mau yang itu tadi. Kita mau ujung ke ujung aja. Flex-nya ada, tapi nggak usah pakai flex ya. Kita pakai width misalnya. Width-nya ini kita mau 100. Kemudian width di sini kita mau 200. Kalau seperti ini aja, apa yang akan terjadi? Ya. Yang akan terjadi adalah dia sorry, terlalu kecil ini. Width-nya 100, ini yang di sini. Nih, 100 yang ini. Kemudian ini yang width-nya 200. Ada di sini. Sisanya apa? Kosong. Di sini kan. Nah, itu kalau kita membuat layout-nya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita mau ujung ke ujung, di sini, yang paling kiri kita letak di sini, yang card ini kita mau letak di paling ujung sini, di tengah-tengah yang kosong misalnya. Kita bikin spacer seperti itu. Itu bisa kita tambahkan spacer. Ya. X-type,
spacer. Seperti itu. Maka dia akan ada spasi. Nah, jadi ada di sini, ada di ujung, di tengah-tengahnya kosong. Nah, kadang ini bermanfaat untuk kalian membuat tab, misalnya. Nanti saya tampilkan lagi di situ. Misalnya, mana ya? Toolbar, misalnya. Nah, di toolbar ini kan kalian bikin ujung, tengah, sama ujung. Jadi sini ada kosong, ada kosong. Nah, disitulah fungsi spacer itu. Ada spacer, ada spacer. Nah, jadi interface kalian jadi lebih cantik. Ini saya bikin ya, komponen toolbar. Nanti saya letak di sini. Nah, contohnya, ini ada di kitchen sink komponen toolbar. Toolbar ya. Nah, nanti bisa kalian lihat itu contoh dari spacer. Ya. Saya rasa itu aja cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk layout seperti itu yang paling penting, yang akan paling banyak kalian gunakan. Kalian bisa menyusunnya, interface kalian dalam bentuk apa tadi? Menggunakan card atau menggunakan Hbox ataupun Vbox seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita cukup sampai sini aja. Nanti akan saya bikin tugas di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan. Maaf Pak, izin bertanya Ya, Pak. silakan. Gini Pak, yang tadi yang sebelah ini Pak, yang item bagian carousel, yang ada ID carouselnya itu Pak, Ya. kan itu hasilnya bersifat horizontal Pak. Kalau seumpama ID-nya dihapus diganti jadi seperti direction gitu aja bisa Pak? Seperti ini. Oke. Ya. ID di sini fungsinya sama seperti yang tadi. User tadi. Di user tadi kita perlu meletakkan ID. Sorry. Nih. Kita perlu meletakkan ID di user karena kita mau kita perlu meletakkan ID di main karena dalam user kita mau memanggil main itu di sini. X.getComponent app main. Kita memanggil ID dari main ini. Kita panggil di form, kemudian baru kita set active item. Itu fungsi ID yang paling penting. Jadi di sini saya hanya mencontohkan, ketika nanti kalian mau memanggil carousel ini, kemudian mau ngesetkan dia posisi yang mana mau kita tampilkan di depan, set active item, itu bisa menggunakan ID ini. Gitu. Jadi, direction ini vertikal kalau kita mau dia vertikal. Tapi kalau mau horizontal, defaultnya parameter direction ini memang horizontal. Jadi sebenarnya nggak perlu kalian tuliskan di sini, directionnya adalah horizontal. Karena defaultnya, kalau nggak kita tuliskan directionnya, carousel itu defaultnya adalah memang horizontal. Seperti itu. Jadi ID di sini maksud saya tadi, kalian kerjakan sendiri, kalian coba-coba seperti tadi, bagaimana cara memanggil ID ini, dan bisa memindahkan item mana yang mau kita tampilkan. Artinya, yang di sini kita bisa scroll, ya, bisa geser-geser kayak gini, tapi bisa juga dia langsung lompat dari 3 ke 1, dengan tombol misalnya, dan sebagainya. Nanti bisa kalian lihat. Kalian bisa lihat kemana udah kalian coba aplikasi kamus kan? Di aplikasi kamus sudah saya bikin juga seperti itu. Jadi ketika kita pilih drop down, dia bisa langsung pindah ke carousel yang mana. Tanpa kita harus nge-scroll banyak-banyak. Ini bisa kalian lihat lagi kembali. Oke, jelas, Sylvia?
Jelas, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi mau tanyakan? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita cukupkan hari ini. Nanti saya bikin tugasnya di Google Classroom, biar kalian bisa lebih memahami lagi. Nanti di praktikum juga saya minta dalam setiap pertemuan ini diperdalam lagi untuk kalian bisa mengerjakan sendiri. Karena nggak mungkin sempat kita kerjakan dalam pertemuan Google Meet karena terbatasnya waktu. Jadi cukup sekian, rekaman ini akan saya letak seperti biasa di YouTube, untuk kalian bisa mempelajari lagi dan untuk kawan-kawan di kelas lain juga mempelajari juga. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.